Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dimas untuk pelajaran IPS. Kali ini kita masuk kepada materi bagian ke-6 tentang interaksi manusia, yaitu tentang upaya pembangunan sosial budaya. Tujuan pelajaran kali ini nanti kalian akan memahami upaya apa untuk pembangunan sosial budaya yang terjadi akibat interaksi manusia. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembangunan sosial budaya secara umum. Kali ini kita akan memahami lebih lanjut tentang upaya apa yang dilakukan untuk pembangunan sosial budaya. Materi kali ini bisa kalian temukan pada tema 4 halaman 77. Di buku tema tersebut terdapat ilustrasi tentang kegiatan Pak Bakri Widodo. Mari kita baca secara bersama. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Nah, dari program Pak Bakri tersebut, kita sudah dapat mengidentifikasi interaksi apa yang terjadi oleh teks bacaan. Yang pertama, hasil identifikasi yang bisa kita temukan adalah yang pertama adalah warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan. Jadi di sini terdapat interaksi manusia dengan alam ataupun lingkungan ya, di mana kita bisa melihat pada gambar ini warga bisa melihat pepohonan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun pemandangan matahari pagi. Jadi itulah interaksi manusia dengan alam. Kemudian di sini juga tertulis serta mengobrol dengan warga lain. Nah, ini merupakan interaksi sosial. Terjadi interaksi misalnya interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Nah, jadi di sini Pak Bakri ternyata punya strategi agar masyarakat yang ramai mau menonton kesenian daerah, yaitu dengan cara mengadakan jalan sehat sejauh 6 km dan diakhiri dengan menonton kesenian daerah. Nah, tujuannya untuk apa? Agar masyarakat tetap mengenal kesenian daerah tersebut dan anak-anak dapat meneruskan kesenian daerah tersebut agar tidak punah ataupun tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Dan juga kesenian daerah tersebut dapat dijadikan sebagai hiburan untuk masyarakat yang memilih untuk menyaksikan kesenian daerah asli dari Indonesia. Kita lihat juga di sini kesimpulan dari wacana yang disampaikan tadi. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam, yaitu tadi dengan melihat alam sekitar, pepohonan, tumbuhan, matahari pagi, ataupun menghirup udara segar di pagi hari. Dan juga di sini maupun lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosialnya adalah masyarakat saling berkomunikasi ataupun menyaksikan kesenian daerah. Interaksi manusia dengan lingkungan juga mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, yaitu pada pendidikan formal ataupun di sekolah yang kalian jalan saat ini itu merupakan pendidikan formal maupun informal. Nah, informal ini adalah pendidikan di luar sekolah, seperti tempat pelatihan, les ataupun kursus-kursus. Dengan melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, contohnya adalah mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
dicanangkan ini adalah direncanakan oleh pemerintah. Sebenarnya sudah tidak 9 tahun lagi tetapi sudah 12 tahun. Karena apa? Kalian menempuh pendidikan SD selama 6 tahun, kemudian ditambah 3 tahun lagi sampai tamat SMP. Nah, seharusnya sudah 12 tahun mencapai SMA ya. Wajib tamat sampai SMA agar tercapailah kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Nah, ini salah satu upaya untuk uh, pembangunan sosial budaya tadi. Belajar menjahit, belajar membatik. Batik ini adalah ciri khas Indonesia, dan juga membuat karya kerajinan lainnya. Banyak karya kerajinan asli dari Indonesia. Nah, ini bisa didapatkan dari pendidikan informal. Informal itu tadi adalah tempat-tempat pelatihan, tempat-tempat les ataupun tempat kursus. Kemudian bagaimana pembangunan sosial budaya lainnya? Yaitu contoh yang ketiga adalah turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, organisasi masyarakat ini misalnya seperti duta lingkungan kalau di sekolah kita ya. Banyak ya di tempat di luar-luar sana juga. Di SMP kita juga ada Laskar Hijau. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut mendukung pembangunan sosial budaya dengan berinteraksi dengan alam ataupun dengan sosial. Nah, sekian materi kita untuk minggu ini. Kita masuk kepada tugas project ataupun Bapak ingin mengambil nilai praktek dari materi hari ini. Tugasnya apa? Yaitu kalian mencari artikel dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari koran, mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ya, jadi artikelnya boleh dicari dari koran, boleh dari majalah, boleh dari buku, dari internet ataupun dari TV. Nanti kalian foto ya hasil dari berita di TV. Kemudian pilih salah satu. Kemudian identifikasilah hal-hal berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan. Jadi bacaan yang kalian temukan itu kalian print ataupun kalian foto lalu tempel di boleh di buku tulis kalian, boleh di karton, di kertas karton, boleh juga di kertas HPS. Bapak membebaskannya. Mana yang memudahkan kalian. Setelah ditempel dan beritanya juga ditempel, jawab 3 pertanyaan berikut di bawah artikel yang kalian tempel tadi. Yang pertama, apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Nah, apa saja aktivitas yang kalian temukan di artikel tersebut? Apakah kesenian daerah atau membantu sesama manusia? Terserah, tergantung artikel yang kalian temukan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Jadi dari artikel tersebut kira-kira apa pengaruhnya terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Misalnya menolong banjir, apa pengaruhnya, dan menolong korban banjir, apa pengaruhnya terhadap pembangunan sosial dan budaya? Bisa ya, mungkin untuk mencegah tidak terjadinya kembali banjir atau menolong warga yang terkena dampak banjir sehingga rumahnya kembali bersih dan jalannya juga kembali bersih. Kemudian, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Nah, ini pertanyaan ketiga. Oke, tugas tersebut tadi boleh dikerjakan di kertas karton boleh, di buku tulis IPS kalian juga boleh, di kertas HPS juga boleh. Nah, tugas tersebut setelah kalian kerjakan, kalian foto, lalu kirim ke WhatsApp Pak Dimas. Oke, tugas ini berlangsung selama 2 minggu sampai kita sebelum PTS atau UTS ya. Jadi tugasnya selama 2 minggu. Nanti untuk detail lebih lanjut waktunya Bapak sampaikan melalui WhatsApp. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.